Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, menjelang akhir bulan Januari ini, banyak peristiwa yang sudah terjadi yang membuat kita barangkali ciut harapannya. Beberapa hal, yakni salah satunya kecelakaan pesawat Sriwijaya. Kemudian beberapa gunung, bahkan juga di Pulau Jawa ini pun juga mempertunjukkan aksinya. Dan terpaksa cukup banyak orang yang harus mengungsi. Banjir, tanah longsor juga terjadi di mana-mana. Dan kalau berbicara tentang paroki kita, sampai dengan bulan Januari ini saja, baru sekitar 3 minggu ini, sudah 5 orang yang meninggal dunia. Dan seringkali saya pun juga mendengarkan pengumuman dari Masjid Imam Bonjol, cukup sering rupa-rupanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pengumuman tentang mereka-mereka yang meninggal dunia. Lalu apa reaksi atau komentar orang ketika mendengar berita-berita itu? Ada yang mengatakan ini gara-gara orang-orang pada berdosa. Ya udah, ini hukuman Tuhan. Ada juga yang mengatakan berarti saat kiamat sudah dekat. Kita harus hati-hati. Bahkan ada juga yang mengatakan, yang tentunya kita pun juga tidak bisa menerima begitu saja. Ini gara-gara umat Kristen merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan. Maka jadinya ya kayak gini nih. Jadi kita pun juga ikut disalahkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa reaksi kita? Apa yang harus kemudian kita lakukan di sana? Tentu peristiwa-peristiwa itu memberikan peringatan kepada kita bahwa hidup kita bisa berakhir setiap saat. Yang meninggal ternyata bukan yang tua, malah yang muda duluan. Yang meninggal justru bukan yang sakit, tetapi yang sehat dan dalam waktu singkat kemudian meninggal dunia. Lalu peristiwa-peristiwa ini juga mengajak dan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bagaimanapun memang betul-betul bersifat sementara. Maka tidak ada kata lain. Sekarang ini kita semua masih diberikan waktu untuk berbenah diri. Maka mari kita mendengarkan seruan-seruan dan ajakan-ajakan dari beberapa tokoh yang ditampilkan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita melihat terlebih dahulu dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus yang memberikan seruan kepada kita. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang harus kita lakukan, bertobat. Kemudian percaya kepada Injil, percaya akan kabar gembira yang disampaikan kepada kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, Tuhan Yesus pun mengajak kita supaya terlibat dalam karya pewartaannya itu. Maka berikutnya, Ia pun juga memanggil kita, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kita tahu siapa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sebagian besar adalah para nelayan, orang-orang biasa, orang-orang sederhana, yang bahkan barangkali juga tidak berpendidikan. Tetapi mereka tetap dipilih oleh Tuhan Yesus karena mereka mempunyai keterbukaan hati, menjadi orang-orang yang siap untuk diubah, orang-orang yang siap untuk dibentuk. Itu seruan yang pertama, seruan dan ajakan yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Lalu kita melihat juga di dalam bacaan pertama, seruan Nabi Yunus kepada umat di Niniwe. Dan dalam menjalankan tugas perutusan ini, Yunus pun juga menjalankannya tidak dengan senang hati, mencoba menghindar. Maka kita bisa menebak bahwa ia menyampaikan pewartaan kepada orang-orang Niniwe ini dengan nada penuh kejengkelan. Apa yang ia serukan ternyata warta kehancuran, warta malapetaka. Ia mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Gampangnya hati-hati, kamu tinggal punya waktu 40 hari. Kalau kamu tidak berbuat apa-apa, maka siap-siap kota Niniwe ini akan hancur berantakan. Lalu mendengarkan warta yang begitu keras, begitu galak itu,
Apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Mereka mengenakan kain kabung. Ternyata walaupun kehidupan mereka sebelumnya itu brengsek, katakanlah begitu, tapi begitu mendengarkan pewartaan itu, mereka tidak main-main. Mereka percaya dengan pewartaan itu. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan kemudian mengenakan kain kabung, alias mereka ingin memperbaiki diri. Maka melihat apa yang terjadi dengan orang-orang Niniwe itu, disebutkan dalam kalimat berikutnya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, ketika ada niat baik dari kita, ketika ada perubahan dari kita, maka kemudian Tuhan meredakan murkanya, bahkan menunjukkan belas kasih-Nya. Melalui seruan dan ajakan dalam bacaan kedua ini, mengingatkan kita bahwa seruan pertobatan itu perlu kita wujudkan dengan berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, tingkah laku yang tidak baik. Dan kemudian kita berdoa agar Allah mengampuni dosa kita. Itu seruan dan ajakan dalam bacaan pertama. Bagaimana dengan bacaan kedua? Dalam bacaan kedua dengan jelas tadi di sana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, waktunya singkat. Dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Juga sama, warta yang begitu mengagetkan, warta yang menghentak orang-orang di Korintus. Lalu di sana Paulus pun juga melanjutkan apa yang harus dilakukan. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Lalu disebutkan di sana, yang bersukacita jangan terlalu terlena, yang bersedih pun jangan larut dalam kesedihan. Semuanya itu ada saatnya, semuanya itu akan berlalu. Maka kalau kita melihat dalam bacaan kedua hari ini, kita pun juga kembali diserukan pertobatan, meninggalkan keterikatan dan kecenderungan kita untuk melekat pada hal-hal yang duniawi, kemudian kita berbalik kepada Tuhan. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Betapa dalam kehidupan kita sehari-hari, sibuk dalam kehidupan kita, dan itu pada kenyataannya memang penting, tapi kemudian yang lebih penting daripada itu justru kita lupakan, yakni datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka apa yang harus kita renungkan hari ini? Yang pasti kita tidak perlu khawatir, dunia tentu saja kita yakin belum saatnya kiamat. Mengenai kapan saatnya, kembali lagi hanya Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun juga nggak tahu, anak Allah Putra pun juga tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Maka kita tinggal menunggu saatnya entah kapan. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bahwa kiamat-kiamat kecil bagaimanapun sudah terjadi dan ada di sekitar kita. Mereka-mereka yang meninggal dunia, kita pun juga tidak tahu, kita masih diberikan waktu sampai dengan kapan. Maka yang penting adalah kita perlu berbenah diri. Mazmur tanggapan hari ini mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya waktu yang masih diberikan kepada kita, kita manfaatkan, kita menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan itu. Dan melalui ayat dalam Mazmur tanggapan kita juga diteguhkan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Gak usah khawatir, sekalipun mungkin sekarang ini kita masih tersesat, tapi Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang diperlukan dari kita adalah kerendahan hati, mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita, dan kita mau berubah di sana. Apa yang harus kita rubah? Kembali, kalau kita melihat bacaan-bacaan tadi, mari kita memandang dunia ini bukan sebagai tujuan akhir kita. Hidup kita hanya mampir ngombe, hanya istirahat sejenak. Kita harus mempersiapkan kehidupan setelah meninggalkan dunia ini.
Maka menjadi penting bahwa kita mengisi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan apa yang baik, bukan dengan apa yang jahat. Dan kalau selama ini kita masih melakukan kejahatan demi kejahatan, itu saatnya kita bertobat dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tidak hanya memikirkan keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain pun juga harus kita bantu, kita fasilitasi. Maka mari kita juga menanggapi ajakan itu. Kita melihat mereka-mereka yang menjauh dari Tuhan, mereka-mereka yang masih berada dalam kegelapan, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Semoga melalui kehidupan kita, mereka semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dimampukan memaknai dan mengisi kehidupan kita, supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.